Brigade Al-Qassam menembakkan rentetan roket ke arah Tel Aviv dan sekitarnya pada Senin 29 Januari 2024 sore waktu setempat. Suara sirine tanda bahaya pun meraung-raung di sejumlah wilayah. Media Israel melaporkan suara ledakan dahsyat terdengar di kota Tel Aviv akibat serangan rudal itu. Diduga roket itu diluncurkan dari barat daya Khan Yunis, tempat tentara Israel bertempur. Dikutip dari Al-Mayadin, ada sekitar 10 roket yang diluncurkan ke arah kota pendudukan pusat. Sirene berbunyi di sekitar bandara Ben Gurion, Rishon LeZion, Holon, Bat Yam, dan Tel Aviv. Ledakan juga terdengar di daerah-daerah tersebut, sementara 2 pecahan peluru besar menghantam kota pendudukan. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam merilis rekaman yang merinci roket M90 yang baru mereka kembangkan. Dengan senjata itu, memungkinkan perlawanan melancarkan serangan jarak jauh terhadap Tel Aviv dari wilayah selatan. Serangan Hamas dari Khan Yunis menuju Tel Aviv telah menunjukkan keserbagunaan persenjataan mereka. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah saat ini disebut berhasil mengambil alih wilayah utara Israel. Warga Israel pun disebut lebih percaya dengan Hizbullah ketimbang pemerintahannya sendiri. Media rezim Zionis melaporkan para pemukim Zionis tidak menuruti imbauan perwira militer Israel. Mereka tak mau pulang ke rumah mereka di sepanjang garis perbatasan Lebanon, tetapi lebih memperhatikan peringatan Hizbullah. Hizbullah sendiri telah meluncurkan 3 hingga 4 rudal setiap hari ke wilayah tersebut. Dikutip dari Pars Today, upaya itu pun berhasil membuat warga menjauh dari pemukimannya. Di sisi lain, Hizbullah sudah memberi peringatan terkait imbauan Israel kepada para pemukim Zionis untuk kembali ke distrik-distrik Zionis di utara wilayah pendudukan. Hizbullah mengumumkan Tel Aviv tidak bisa berbuat apapun atas serangan yang mereka luncurkan. Perlawanan Lebanon itu bermaksud mempertahankan situasi perang melawan rezim Zionis. Menurut Komandan Divisi 769 pasukan Israel, meski distrik-distrik di utara wilayah pendudukan tidak lagi menjadi sasaran serangan Hizbullah, namun para pejabat setempat menolak kembali tanpa jaminan keamanan. Wali kota Kiryat Simona mengatakan ancaman-ancaman masih terus membayangi wilayah utara. Maka dari itu, mereka dan warga tidak berpikir untuk kembali ke sana. Sekelompok tentara Israel menjadi target serangan Brigade Al-Quds saat berada di kamp mereka. Serangan dilakukan mengendap-endap hingga musuh tak mengetahui pergerakan perlawanan. Pada Senin 29 Januari 2024, Brigade Al-Quds mengunggah video detik-detik penyerangan terhadap posisi tentara Israel. Dalam video itu terlihat mujahidin memantau sekelompok tentara Israel. Lebih dari 10 orang dan beberapa kendaraan militer berada di lokasi itu. Tak berselang lama, serangan dilancarkan terhadap posisi musuh. Serangan dilancarkan untuk menargetkan titik dukungan logistik dan posisi tentara serta kendaraan musuh di wilayah Sudania barat laut kota Gaza.
Bentrokan dengan kekerasan terus dilancarkan oleh perlawanan Palestina terhadap pasukan pendudukan. Serangan dilakukan di sejumlah poros di jalur Gaza menargetkan kendaraan militer Zionis. Detik-detik serangan gerilya Brigade Al-Qassam diunggah di media sosial pada Senin 29 Januari 2024. Dalam video berdurasi 1 menit 34 detik itu terlihat para mujahidin menembaki satu persatu tank Zionis. Bahkan serangan juga dilakukan dari jarak dekat menggunakan peluru Yasin 105. Akibat dari tembakan sayap militer Hamas, tank-tank militer Israel meledak hebat. Suara takbir mengiringi penembakan tersebut. هيا 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 اضرب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب كبر لنا. يا رب يا رب. الله اكبر. الله الله اكبر. الله اكبر. Wilayah utara Israel saat ini disebut telah dikuasai oleh Hizbullah. Komandan pasukan pendudukan Israel di wilayah utara pun telah menerima instruksi untuk tidak meningkatkan konfrontasi dengan perlawanan Lebanon. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Senin 29 Januari 2024. Yoav Gallant menyebut jika pasukan Israel akan segera beraksi di dekat perbatasan utara negara itu dengan Lebanon. Gallant mengatakan kepada pasukan di dekat perbatasan dengan jalur Gaza bahwa pasukan lain sedang dikerahkan ke utara Israel. Dikutip dari Times of Israel, pengerahan pasukan itu memperkuat militernya di utara. Lebih lanjut dikatakannya pasukan saat ini telah meninggalkan medan perang, bersiap menghadapi perang selanjutnya. Nantinya pasukan cadangan akan dilepaskan secara bertahap untuk mempersiapkan dan bersiap untuk operasi di masa depan. Sebelumnya, Gershon Hacohen, seorang jenderal di ketentaraan Israel, mengungkap kemenangan Hizbullah
Ia mengatakan jika kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah secara de facto sukses mengambil alih wilayah utara negara pendudukan tersebut. Dikatakannya kontrol Hizbullah terhadap wilayah utara Israel berhasil dilakukan melalui usaha sederhana alias tanpa berkeringat. Peluncuran rudal yang dilakukan setiap hari sukses mencegah pemukim Israel kembali ke rumah mereka. Pasukan Israel di utara pun diminta tak melakukan pembalasan serupa karena dapat memicu perang besar-besaran. Israel mengaku meluncurkan serangan ke markas operasional Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC di pinggiran ibu kota Suriah. Serangan itu diklaim menewaskan seorang penasihat Iran. Media pemerintah Suriah mengutip sumber militer mengatakan Israel telah melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di selatan Damaskus. Ledakan terdengar di dekat kompleks Masjid Sayyidah Zainab di pinggiran ibu kota Suriah. Media Arab melaporkan bahwa daerah pertanian di selatan Damaskus menjadi sasaran karena kedekatannya dengan markas Korps Garda Revolusi Iran. Dikutip dari The Jerusalem Post, serangan yang dilancarkan pada Senin 29 Januari 2024 itu disebut menewaskan 2 orang dan beberapa lainnya luka-luka. Namun tak dijelaskan secara rinci identitas korban. Sementara Duta Besar Iran untuk Damaskus membantah laporan bahwa lokasi tersebut adalah pos terdepan militer Iran. Utusan Iran untuk Suriah, Hussein Akbari juga membantah rincian mengenai target tersebut dan mengatakan bahwa korbannya bukan orang Iran. Namun seorang juru bicara militer Israel menolak mengomentari masalah ini. Serangan yang dilancarkan Hizbullah dalam 24 jam terakhir membuat Israel mengalami kerugian besar. Pasalnya, dalam sehari pasukan perlawanan di Lebanon itu berhasil menghancurkan sejumlah situs militer Zionis. Operasi Hizbullah terhadap pasukan pendudukan Israel dan situs militer dilakukan hingga Senin 29 Januari 2024 malam. Serangan dilakukan menggunakan beragam senjata, termasuk peluru kendali anti-tank, roket berat Burkan, dan roket Falak 1. Sebelumnya mereka telah melancarkan 6 operasi pada Senin tengah malam hingga pagi hari. Namun serangan tak berhenti di situ saja. Total serangan yang diluncurkan Hizbullah dalam sehari mencapai 13 serangan. Target yang mereka sasar mulai dari sekelompok tentara pendudukan Israel yang ditempatkan di Kastil Honin. Dikutip dari Al-Mayadin, Barak Zarid yang terletak di distrik operasi barat juga menjadi sasaran serangan. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 roket Falak 1 di Barak Biranit di seberang kota Rimesh di Lebanon. Serangan itu diklaim mengenai tentara Israel. Selanjutnya, pejuang Hizbullah meluncurkan beberapa roket Burkan kaliber besar yang membawa sedikitnya 300 kg bahan peledak menuju situs militer Al-Jurdah. 6 pasukan pendudukan dilaporkan terluka di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Ribuan tentara Israel pun terancam akan ditambahkan ke daftar pasukan penyandang cacat. Setelah ada penambahan 6 korban luka, kini jumlah tentara Israel yang terluka menjadi 1.276 sejak Zionis melancarkan invasi darat ke jalur Gaza pada akhir Oktober 2024. Militer pendudukan Israel juga mengumumkan bahwa 388 tentara saat ini dirawat di rumah sakit setelah terluka di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, 39 di antaranya mengalami luka serius, 240 di antaranya luka sedang, dan 109 di antaranya luka ringan. Pekan lalu, Kementerian Kesehatan Israel mengatakan bahwa 4.629 pemukim dan tentara telah terluka sejak 7 Oktober 2023. Namun, angka-angka yang disebutkan kementerian tersebut beberapa kali bertentangan dengan investigasi yang diluncurkan oleh media Israel. Diduga pihak berwenang tidak melaporkan jumlah korban jiwa maupun luka yang sebenarnya. Menurut media Ynet, sekitar 13.572 tentara pendudukan Israel dan pemukim sebenarnya telah dilarikan ke rumah sakit sejak diluncurkannya operasi Banjir Al-Aqsa. Jumlah ini termasuk mereka yang terluka dalam perang di Gaza dan di front utara dengan Lebanon. Setidaknya 12.500 tentara pendudukan Israel akan ditambahkan ke daftar pasukan penyandang cacat.
2 hari berturut-turut kelompok perlawanan di Yaman Houthi melakukan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Kapal yang menjadi target serangan itu merupakan milik Inggris dan Amerika Serikat. Pada Jumat 26 Januari 2024, Angkatan Laut bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak Inggris Marlin Luanda di Teluk Aden. Dari rekaman suara yang beredar, awak kapal terdengar panik. Penyerangan kapal tanker Inggris di Teluk Aden ini dikonfirmasi oleh juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Rudal Houthi itu pun membuat kapal tanker Israel terbakar hebat dan berkobar-kobar. Setelah menyerang kapal Inggris, Houthi menyerang kapal perang Amerika Serikat di Teluk Aden pada Minggu 28 Januari malam. Dikutip dari Russia Today, serangan itu menargetkan kapal pangkalan bergerak ekspedisi Amerika Serikat Lewis B. Fuller. Namun juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree tak merinci apakah rudal mereka mengenai kapal itu. Menurut Saree, kapal perang itu memberikan dukungan logistik kepada pasukan Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam agresi terhadap Yaman. Terkait dengan insiden ini, pihak Amerika belum memberikan keterangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.